Selamat pagi bro and sis. Kita berjumpa lagi dalam acara Coffee Morning with God. Tema kita pada hari ini adalah perubahan. Wanita berhikmah, wow. Engkau dahsyat, yes. Engkau ajaib, yes, yes, yes. Bro and sis, salah satu tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik dan memberi pengarahan yang positif kepada anak. Karena mereka kadang-kadang melakukan sesuatu yang belum mereka mengerti atau melakukan kesalahan. Disitulah kita sebagai orang tua, sebagai otoritas dalam keluarga, diharapkan memberi pengajaran yang positif dan membimbing mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, bro and sis, tidak jarang kita sebagai orang tua saat mendisiplinkan anak-anak kita yang dengan tujuan demi kebaikan anak, ujung-ujungnya adalah menyakiti dan membuat anak kita merasa seakan-akan mereka tidak dicintai. Mengapa? Karena kita sebagai orang tua kadang-kadang lupa bahwa anak-anak kita itu masih muda, mereka belum berpengalaman, dan tidak jarang kita menggunakan diri kita sendiri sebagai tolak ukur atau standar saat mendisiplinkan mereka. Dan hal itu tentunya tidak benar. Karena apa? Kita harus ingat, setiap anak memiliki kematangan emosi, logika, kondisi psikologi yang berbeda-beda. Dan juga mereka memiliki keinginan tahuan dan kemandirian yang berbeda pula. Dan disinilah kita sebagai orang tua diharapkan mampu bertindak secara bijaksana saat kita mendisiplinkan anak-anak kita. Salah satunya, ayo kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan hari ini. Bagaimanakah Tuhan mau menempatkan kita sebagai otoritas dalam keluarga, yang kita ambil di bacaan Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bro and sis, masih ingat waktu kita ikut camp dulu? Kalau di camp wanita berhikmat ada yang namanya sesi milik pusaka Allah. Di situ kita ibu-ibu diingatkan kembali tugas kita sebagai otoritas dalam keluarga adalah mendidik dan mendisiplinkan anak-anak kita sesuai dengan karakter dan tingkat umur anak kita. Mungkin ada anak kita yang sensitif, ada yang aktif. Itu tentu kita memberi pengarahan yang berbeda pula. Dan juga tingkat umur saat kita mendisiplinkan anak kita yang usianya masih 5 atau 9 tahun, tentu pendekatannya berbeda dengan saat kita mendisiplinkan anak kita yang lagi remaja atau menjelang dewasa. Dan juga kita kembali lagi diingatkan saat kita mendisiplinkan anak kita, membimbing dan memberi pengarahan yang positif itu jauh lebih bagus, lebih utama daripada kita menghukum dan mempermalukan. Saya sendiri ingat bro and sis, waktu saya memiliki anak yang waktu itu usianya 2 tahun dan dia lagi gemar-gemarnya menggambar atau mencoret-coret. Nah, pernah pada suatu hari saat saya pulang dari kantor, saya menemukan di dinding ruang tamu yang saya waktu itu tutupi dengan wallpaper penuh dengan hiasan dan goresan warna-warni. Dan juga sofa ruang tamu yang saat itu motifnya kotak-kotak. Jadi seakan-akan anak saya itu melakukan permainan tic-tac-toe menggunakan spidol dan krayon permanen. Apakah saya kaget? Pastilah kaget, karena ruang tamu saya jadi berantakan. Dan sebagai seorang ibu saya tahu, untuk mengganti wallpaper seluruh ruang tamu dan juga sofa cover diganti dengan yang baru, itu tidaklah murah. Tetapi apakah saya marah? Tidak. Karena saya tahu persis bahwa anak saya melakukannya itu bukan dengan sengaja, bukan karena dia nakal. Tapi dengan tingkat seusianya dia waktu itu adalah proses di mana dia ingin menunjukkan kemandiriannya
dia ingin bereksplorasi dan menunjukkan kemampuannya untuk menggambar sesuai dengan nalarnya dia seusia itu. Bro and sis, ada satu kata-kata yang indah bahwa kehidupan seorang anak adalah bagaikan selembar kertas kosong di mana setiap orang meninggalkan goresan. Mari bro and sis, kita saling introspeksi. Apakah selama ini goresan yang kita tinggalkan dalam kehidupan anak kita, goresan yang indah, warna-warni seperti pelangi, ataukah goresan yang kita tinggalkan dalam kehidupan anak kita seperah darah? Karena kita lupa untuk memberikan disiplin kepada anak kita sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Karena kita lupa bahwa anak kita adalah milik pusaka Allah yang berharga, dan kita tidak diharapkan untuk memberikan disiplin yang semena-mena, yang sesuai dengan kemauan dan egoisan kita semata. Tetapi kita diharapkan untuk selalu bijaksana dan berhikmat saat kita berkata-kata, saat kita bersikap, saat kita berlaku sebagai otoritas, sebagai keluarga. Tuhan memberkati. JFM, we are the shepherd. JFM, we are the shepherd. JFM for His glory. Sampai jumpa.